Terus dia kayak membandingkan, kayak misalnya ini papa aku baik, dia pekerja keras, dibandingkan lagi dengan ibunya. Kalau ibu aku ini dia suka minum segala macam. Hola netizen yang tercinta. Akhirnya suami Amy Aden Wong muncul ke publik. Ia menegaskan bahwa Tisa Ernie bukanlah selingkuhannya. Aden Wong pun balik menyalahkan Amy dan menudingnya sebagai sosok yang membuat rumah tangga jadi bermasalah. Aden Wong pun sudah mengetahui terkait Amy yang telah melaporkan dirinya terkait dugaan perzinahan dan pelarangan pemberian ASI eksklusif terhadap bayinya yang masih berusia 4 bulan. Laporan polisi yang dibuat oleh Amy telah sampai ke Polda Metro Jaya. Mengetahui dirinya dilaporkan atas tudingan perzinahan, Aden Wong buka suara. Ia merasa tersakiti atas laporan yang telah dibuat Amy hingga membuat namanya ikut jadi sorotan publik. Di podcast Dr. Richard, Aden Wong sekaligus mengklarifikasi soal tudingan Tisa Ernie sebagai selingkuhannya. Ia membantah tegas tudingan mantan istri yang menyebut Tisa Ernie sebagai wanita simpanan. Lebih dari itu, Aden Wong justru memuji sosok Tisa Ernie yang berjasa dalam hidupnya selama 2 tahun terakhir ini. Kini reputasinya jatuh atas tudingan Amy. Dikatakan Aden Wong, Tisa Ernie tetap menemaninya dan anak-anaknya. Lebih dari itu, Aden Wong malah menyalahkan Amy terkait rumah tangga mereka bermasalah. Ia menyebut kesalahan ada pada sisi Amy. Disebutkan Aden Wong, Amy adalah sosok ibu dan istri yang tidak bertanggung jawab atas tugas-tugasnya. Bahkan atas kondisinya itu, Aden Wong mengaku mengambil alih tugas Amy meski juga masih harus bekerja mencari uang. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Yang orang Korea sama orang Singapura itu, yang laki bini anak 4 itu, yang anak satunya masih bayi, itu selingkuhannya siapa sih? Itu pedangdut siapa sih? Kok nggak pernah tahu gue ya? Terus gue mau nanya, itu selingkuhannya gotong anaknya, ngerebut anaknya 4 orang itu, emang bisa ngerawatnya? Lu punya pacar atau nikah sama duda anak 1 atau anak 2 aja ribet loh say. Gimana ini 4? Biar apa? Biar suaminya kagak ngasih duit ke bini gitu, makanya anaknya 4-4nya digotong. Apa gimana sih mbak? Lu dari cara lu ngerebut suami orang aja itu udah kelihatan bad attitude. Ini lu mau ngurus 4 anak yang bukan lahir dari rahim lu gitu. Ya gue bukannya bilang ibu tiri itu gak bisa mengurus anak, enggak sih, gue gak mikir gitu. Banyak juga kok ibu tiri yang bisa mengurus anaknya dengan baik gitu ya kan. Cuman kayaknya kalau gue lihat dari attitude lu kayaknya Terus gue kasih tahu nih ya, ini kalau misalkan si mbak pedangdut ini nonton nih, mbak, lu ambil aja lakinya. Itu udah direstuin tuh sama bini sahnya. Udah boleh lo ambil tuh lakinya. Anaknya balikin, mbak. Gua kagak kebayang itu karmanya gimana ya. Kadang kita jadi orang baik aja masih dapet karma gitu ya. Gimana ini udah literally jahat, blak-blakan ditunjukin pula, bangga lagi. Kasus Amy warga negara asing Korea yang anaknya diambil oleh suaminya warga negara asing Singapura, ini pertama kali saya dengar dari istri saya karena istri saya bilang, ini loh ada kakak kelasmu yang lagi viral, sama-sama lulusan NUS. Lalu saya coba cek, ternyata benar, mereka keduanya suami istri ini, Amy dan Aden Wong ini adalah lulusan National University of Singapore. Dan ketika saya lihat lebih dalam lagi di akun LinkedIn-nya, saya baru temukan ini, baru aja kemarin ya, di LinkedIn-nya bahwa Aden Wong itu kerja di sebagai VP di DP World APAC, tapi as of kemarin, as of 8 Maret 2024 itu ternyata dia udah nggak kerja lagi di situ. Entah dia keluar sendiri atau dikeluarkan, tapi statementnya di LinkedIn-nya itu seperti ini: I wanted to inform you that my employment with DP World has ended as of 8 March 2024. Jadi mulai baru aja kemarin ya, itu sudah stop, tidak kerja lagi di situ. Nah, saya melihat bahwa banyak orang belum mengerti tentang apa itu resiko dari perceraian di dalam sebuah keluarga. Dan sekarang saat ini saya sedang dalam proses mengumpulkan data lebih banyak ya tentang psikologi di balik perceraian. Ya, berdasarkan pengalaman saya sendiri, saya menemukan banyak hal yang dialami oleh entah itu Pak Sutri dan juga anak-anak yang terlibat di dalam perceraian ya. Tapi saya pengen menjelaskan lagi, mengulas secara saintifik, makanya ini saya kumpulkan semua paper dan hasil riset jurnal tentang psikologi perceraian, dan saya mau bahas lebih lengkap lagi di akun YouTube Mr. Andrew Autism
Dan semoga hari ini atau besok sudah bisa mulai tayang. Saya sudah nggak sabar ya pengen men-sharingkan apa sih psikologi di balik perceraian dan juga apa sih dampaknya untuk anak-anak kita, karena sepertinya banyak orang masih belum tahu betapa serius hal itu bisa berdampak pada anak-anak kita. Nah, sekali lagi kita mau doakan, saya juga mau doakan semoga kasus antara Amy dan Eden Wong ini bisa terselesaikan dengan baik, terutama untuk anak-anaknya. Kita doakan semoga semuanya bisa tidak terpengaruh secara signifikan dan bisa bertumbuh dengan optimal. Sekian dan selamat berakhir pekan. God bless you all. Sangat sedih ya melihat video ini di mana seorang laki-laki itu tega memisahkan anaknya dari seorang ibu yang masih umur belia demi pelakor. Dan untuk para penghibur, cewek-cewek penghibur ataupun cewek di luar sana, jadi kalian itu carilah pasangan yang masih sama-sama single. Kamu kan seorang perempuan, jangan sampai menyakiti hati sesama perempuan. Kamu itu ingat karma ketika mau melakukan segala sesuatunya. Jangan kamu itu menghalalkan segala sesuatu demi kepentingan Anda, demi keglamuran Anda, demi gengsi Anda. Jangan. Kalau kamu pengen punya banyak uang, kamu itu harus bekerja keras, hasil keringat sendiri, tanpa ada beban dalam hidupmu. Dan untuk cewek-cewek, tolong kalian itu harus berpikir terlebih dahulu kalau mau merebut suami orang, paham? Si Dr. Richard ini kan nanya kalau misalnya bagaimana tanggapan dia anaknya terhadap ibunya, yaitu Bu Ami. Bu Emi atau Ami sih? Nah terus si anaknya itu jawab, dia nggak mau manggil ibunya itu mama, tapi dia mau manggilnya dengan sebutan nama. Dari situ aja udah agak janggal. Terus dilanjut lagi tentang dia mengklarifikasi kalau misalnya papanya itu nggak kayak yang dibilang sama ibunya. Papanya itu baik-baik aja, selalu nurutin, selalu melakukan hal yang senang-senang sama dia, melakukan hal yang happy, sama kayak yang Bu Ami cerita kalau misalnya si suaminya sama anak ceweknya emang apa aja diturutin. Terus kalau misalnya lagi ngebahas tentang kayak Dr. Richard nanya, ini papa kamu kayak gimana? Terus dia kayak membandingkan kayak misalnya ini papa aku baik, dia pekerja keras, dibandingkan lagi dengan ibunya. Kalau ibu aku ini dia suka minum segala macam. Adek masih umur 11 tahun. Gini dek, mama adek itu ngelihat suaminya berselingkuh. Kenapa aku bilang berselingkuh? Karena ada omongan di menit keberapa gitu kalau misalnya si anaknya itu membenarkan kalau misalnya si Ernie tidur di ranjang ibunya. Itu udah jelas dong. PA mana yang tidur di atas ranjang? Gila. Selain servis, kerjaan di ranjang juga di handle sama dia. Terus masalah si adik ini bilang kalau misalnya segala hal kayak booking ini, booking itu, ngurusin ini itu dibantu sama Ernie. Kalau misalnya si Ernie itu adalah PA, bener-bener PA, ya itu kerjaannya. Terus ibumu nih kerjanya apa? Mamamu orang Korea, coba mamamu orang Indonesia. Anaknya ngacungin jari tengah, udah kena tabok udah dibawain. Astagfirullahaladzim. Terus si anaknya ditanya tentang si Ernie. Ternyata si Ernie itu membantu dia. Terus diiniin lagi, dibandingin sama si emaknya. Beda banget sama emaknya gitu intinya. Dia bilang kalau emaknya tuh bersikap kasar, suka mukul. Sedangkan si Ernie ini tipe yang ngebantu. Jadi kayak ngebantu banget lah ada si Ernie di dalam rumahnya mereka. Cepat gede. Nanti kamu bakalan tahu kenapa mama kamu marah. Salut banget sama netizen emak-emak Indonesia. Kalian emang bener-bener the power of emak-emak. Karena berkat kalian, sekarang Tisha Ernie kabarnya udah dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas kasus perzinaan. Mungkin kemarin waktu pemilu memang kita kurang kompak karena kita beda pendapat. Tapi kalau masalah ngelawan pelakor, jangan tanya lagi kekuatan emak-emak netizen Indonesia kayak apa. Disclaimer buat Tisha Ernie, lu kalau gila nggak usah deh lo bawa-bawa anak. Tisha Ernie, nggak ada ya hak lo di situ ngambil anaknya si Ami. Lu udah gak punya harga diri, gak punya hati nurani lagi. Lu yang berulah, kita satu Indonesia yang malu. Kita tuh mama Indonesia tahu yang pakai black magic itu sebenarnya lo bayar berapa tuh si dukun itu? Lo bayar berapa tuh dukun buat mencuci otaknya Wong Edan ini? Lo cuci otaknya si Wong Edan ini dan lo bilang sama Wong Edan ini kalau Ami yang pakai black magic, iya kan? Buat Wong Edan, lu tuh awam banget masalah black magic, apalagi perdukunan di Indonesia.
Lu nggak tahu seluk-beluknya dukun Indonesia kayak apa. Sini gabung sama kita sembuhin lu pakai dukun-dukun kita, ya nggak? Ayo sini gabung sama kita ajakin lu ke dukun yang paling ngetop di Indonesia biar lu tahu busuknya Tisha Erni kayak apa. Seorang biduan jalanan nggak mungkin bisa dapat berlian kalau nggak dapat bantuan dari Black Magic. Lu sadar tuh wong edan.